Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari buku Kitab Yeremia, sebuah buku yang menjelaskan perjalanan dari Nabi Yeremia, panggilan Tuhan kepadanya, serta kita akan melihat bagaimana kehidupan dari bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa Israel pada zaman Yeremia. Dan kita akan melihat bagaimana perjalanan mereka sangat relevan dalam kehidupan kita di zaman akhir ini. Tapi sebelum kita mulai masuk untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga berkumpul bersama-sama. Anda juga dapat mengambil Alkitab serta buku catatan Anda. Biarlah pelajaran yang kita baca bisa kita ingat, bisa kita ulangi kembali dalam kehidupan kita, dan paling penting dapat kita hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pelajaran kita hari ini berjudul Di Bawah Pemerintahan Yosia. Kita akan mempelajari mengenai raja-raja terakhir sebelum kehancuran dari bangsa Israel, di mana mereka ditawan di negara Babylon. Hari ini kita akan melihat seperti apa pemerintahan dari Raja Yosia. Mari kita baca bersama-sama. Jadi Raja Yosia, dia dinobatkan menjadi raja. Dia adalah raja ke-16 yang memerintah di Kerajaan Selatan. Ia memerintah sekitar tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Nah, ia dinobatkan menjadi raja pada usia 8 tahun. Bangsa Israel saat itu telah mengalami kebobrokan moral dan agama sekitar setengah abad lamanya. Jadi Anda bisa bayangkan, inilah situasi dan kondisi di mana Yosia saat itu bertumbuh, di mana Yosia dia memerintah. Bangsa Israel telah setengah abad melalui pemerintahan dari ayahnya Amon dan kakeknya Manasye, yang adalah dua raja terjahat di Yehuda, yang membawa bangsa itu ke dalam berbagai penyembahan berhala. Hari ini kita akan melihat, kita tahu bahwa walaupun Raja Yosia memiliki lingkungan yang begitu jahat, akan tetapi dia dikenal di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2 bahwa ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Pemerintahan serta kehidupan Yosia berbeda dengan ayah dan kakeknya. Dia tetap memilih untuk melakukan apa yang benar walaupun keadaan begitu jahat menentangnya. Sahabatku, kita melihat pemerintahan dari Raja Yosia. Begitu banyak orang yang menentangnya, begitu banyak orang yang telah menjadi korup, menjadi jahat. Tapi di tengah hal tersebut, dia tetap setia melakukan apa yang baik. Kita akan melihat mengapa dan apa yang menyebabkan Yosia bisa tetap memilih untuk melakukan yang benar. Kita akan membaca sebuah kutipan dari buku Alfa dan Omega, jilid yang keempat, mengenai pemerintahan dari Raja Yosia. Kita baca sama-sama. Di sana dikatakan, walaupun Yosia lahir dari seorang raja yang jahat, walaupun dia dikelilingi dengan pencobaan-pencobaan untuk mendorongnya pada jalan yang salah, dia memiliki sedikit penasehat yang memberikan dorongan kepadanya untuk memilih jalan yang benar. Sehingga walaupun dia dikelilingi dengan pencobaan-pencobaan yang sebelumnya berada pada pemerintahan ayahnya, Yosia memilih untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Mendapat amaran dengan kesalahan-kesalahan dari generasi yang lalu, ia memutuskan untuk melakukan yang benar, gantinya turun ke tingkat dosa yang rendah dan kemerosotan di mana ayahnya dan kakeknya telah jatuh. Yosia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebagai orang yang harus menduduki sebuah jabatan untuk mendapat kepercayaan, ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan untuk menjadi penuntun para raja Israel.
dan penurutannya memungkinkan Tuhan menggunakannya sebagai suatu bejana untuk kehormatan. Jadi kita bisa lihat di sini, di tengah lingkungan yang buruk, tetapi ada sedikit penasehat yang terus memberikan petunjuk kepada Yosia, petunjuk berdasarkan firman Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar. Dengan sedikit petunjuk itu, Yosia mau mendengar. Dia mau melakukan yang benar. Dia mau hidup dengan benar. Dan Anda bisa baca, kita telah baca tadi, bagaimana oleh karena Yosia memilih untuk menghormati Tuhan, maka Tuhan pun menjadikannya sebagai sebuah bejana kepada kehormatan. Kalau kita membaca di dalam buku 2 Tawarik pasalnya yang ke-34, kita akan melihat komponen-komponen dari reformasi yang Yosia lakukan. Jadi setelah Yosia memilih untuk hidup benar, dia tidak menyimpannya pada diri sendiri. Dia tidak berkata, oke lah kalau begitu setelah saya mengetahui apa yang harusnya saya lakukan yang benar, tapi saya tidak mau usik-usik orang yang lain. Tidak. Karena dia tahu apa yang benar, dia melakukan sebuah reformasi, sebuah perubahan pada bangsanya. Kita bisa melihat bagaimana dasar dari reformasi yang dilakukan Yosia. Ini harus menjadi pusat dari setiap reformasi dalam setiap kehidupan. Dan ini merupakan bersifat kerjasama dan personal. Kita baca di sini. Reformasi Yosia mengandung 2 komponen utama. Komponen yang pertama yang Yosia lakukan adalah dia berusaha untuk menghapus segala sesuatu yang berbau penyembahan berhala. Mungkin sekarang kita merasa bahwa sekarang tidak ada, sangat jarang orang yang menyembah berhala, menyembah patung, pohon, batu. Ada, tapi sangat sedikit. Terutama di dunia modern dianggap itu sebagai sesuatu yang kuno. Tapi sahabatku, tahukah kita bahwa sesungguhnya setan telah membuat berhala-berhala di zaman dahulu menjadi berhala-berhala modern. Karena sesungguhnya berhala itu bukan sekedar batu atau pohon atau apa yang ada di alam yang dijadikan sebagai Tuhan. Berhala itu adalah segala sesuatu yang menyerap pikiran kita, menyerap tenaga kita, waktu kita, sehingga kita memfokuskan diri kita kepada berhala tersebut. Itulah mengapa disebut sebagai berhala. Nah, banyak hal di dalam dunia modern pada saat ini yang setan telah ubah menjadi berhala. Menjadi sesuatu yang sesungguhnya menguras waktu, tenaga, pikiran, bahkan hati kita kepadanya. Itulah mengapa kita bisa katakan telepon genggam kita mungkin bisa jadi berhala. Pekerjaan kita mungkin bisa jadi berhala. Hobi kita bisa jadi berhala. Kesukaan-kesukaan kita bisa jadi berhala. Bahkan dalam pemikiran kita pun itu dapat menjadi berhala jika kita mempertahankan pemikiran kita kepada sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan dan kita merasa bahwa tidak, pendapat saya lah yang benar. Pendapat pun bisa menjadi berhala. Itulah mengapa kita perlu sangat berhati-hati dalam hal ini. Kita perlu melihat bahwa reformasi yang Yosia lakukan dimulai dari menyingkirkan segala sesuatu yang berbau berhala. Dan dia berusaha melenyapkan segala praktek kejahatan yang muncul dalam bangsa itu. Tetapi itu hanyalah langkah pertama. Hilangnya kejahatan atau praktek-praktek yang salah bukan berarti secara otomatis kebaikan akan mengikuti. Jadi katakan, seseorang bisa saja menyingkirkan apa yang jahat, tetapi tanpa
dia belajar melakukan yang baik, dia tidak akan melakukan hal yang baik. Karena di sini dikatakan, hilangnya kejahatan bukan berarti secara otomatis dia akan lakukan yang baik. Itulah mengapa hal yang kedua yang Yosia lakukan adalah membiarkan setiap orang berkumpul dan dilakukan pembacaan dari kitab suci. Kitab suci dibacakan dan didengar oleh seluruh bangsa itu. Dan berikutnya, raja membuat perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan yang tertulis itu. Ini terdapat di dalam buku 2 Tawarik 34 ayat 31. Jadi sahabatku, kita bisa melihat di sini bagaimana kehidupan dan reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Dia tidak sekedar menyingkirkan yang jahat, tapi dia membiarkan firman itu dibacakan, didengar, dia membuat perjanjian untuk menghidupkannya. Dan kita tahu apa yang menjadi hasilnya. Seluruh bangsa yang mendengarkan firman itu, mereka bertobat. Mereka pun ikut mengikuti perjanjian untuk melakukan yang benar seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia. Kalau kita melihat bagaimana yang dituliskan di dalam buku 2 Tawarik 34 ayat 32 dan 33, di mana langkah selanjutnya yang Yosia lakukan adalah dia menyuruh seluruh bangsa untuk menyembah Tuhan, menyuruh mereka untuk menjauhkan segala patung berhala, dan menyuruh mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu perubahan besar terjadi pada bangsa itu. Dikatakan bagaimana bangsa itu, mereka pun ikut serta. Inilah kita bisa melihat contoh yang baik yang dilakukan oleh Yosia, sehingga menyebabkan seluruh orang pada bangsanya mengikuti petunjuk yang dia lakukan, mengikuti contoh yang dia kerjakan. Kalau kita pikirkan dengan seksama, kita bisa melihat sesungguhnya apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, dapat memiliki dampak kepada orang lain. Yosia tentu karena dia berada di posisi kerajaan sebagai seorang raja, apa yang dia lakukan dilakukan oleh bangsanya. Tapi bukan hanya itu, dalam keluarga pun begitu. Sebagai orang tua, yang kita lakukan akan dilakukan juga oleh anak-anak kita. Apa yang kita kerjakan akan ditiru dan dicontoh oleh mereka. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk melakukan yang benar, memberikan contoh yang benar. Sahabatku, kita telah melihat dua hal inti dari reformasi yang dilakukan oleh Yosia: menyingkirkan segala sesuatu yang jahat, dan dia berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita pikirkan betapa sangat pentingnya dua hal itu. Yesus pernah mengatakan, jauhilah yang jahat dan cintailah kebaikan. Sangat menarik bagaimana seseorang tidak perlu belajar untuk melakukan yang jahat, untuk memaki anak-anak. Kadang saat mereka bermain keluar rumah, begitu pulang tiba-tiba dia kelihatannya sudah bandel, sudah bisa belajar bahasa kotor tanpa perlu diajari. Tapi inilah mengapa dosa memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita dilahirkan di dalam dosa, karena tanpa perlu diajari pun kita bisa dengan mudah lakukan itu. Namun sangat berbeda dengan hal yang baik. Hal yang baik harus belajar untuk dicintai dan dilakukan, barulah itu menjadi kebiasaan. Bayangkan anak kecil perlu diajari untuk mengatakan terima kasih, untuk mengatakan
minta maaf, untuk melakukan yang benar oleh karena itu benar, bukan oleh karena takut atau paksaan. Sahabatku, kita telah melihat inilah pemerintahan dari Raja Yosia. Seseorang anak yang menjadi raja, dinobatkan jadi raja waktu dia masih berusia sangat muda. Tapi dia suka mendengarkan firman Tuhan. Dia suka mendengar nasihat yang baik. Dan dia melakukan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini menguatkan kita. Walaupun Yosia berada di lingkungan yang menentang dia, walaupun dia berada di lingkungan dari orang-orang yang telah jatuh ke dalam kebobrokan moral, tapi itu tidak membuat dia untuk ikut-ikutan. Biarlah pelajaran ini bisa juga kita ceritakan dan bisa menginspirasi kehidupan kita masing-masing. Sampai bertemu lagi ke dalam pelajaran sekolah sahabat yang berikutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.